أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Mana lisan yang lebih beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buta huruf atau tidak bisa membaca? Jika Bapak berargumen dengan logika, setiap orang juga bisa berargumen dengan logika. Perlu kita ketahui bahwa untuk bisa berargumen yang logis diperlukan akal sehat dan didukung dengan bukti ilmiah yang valid dan IQ yang cerdas. Argumen Bapak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membaca dengan bukti yang Bapak sampaikan, itu perlu diuji kelogisannya. Yuk kita simak beberapa poin penting yang menjadi dasar untuk mengujinya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak untuk lebih beradab dalam lisan yang tidak pantas kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan sahabat, karena Allah sangat memuliakan mereka, seperti lisan kepada Nabi SAW. Bertapa diganti dengan tafakur, berondong diganti dengan pemuda tampan, Nenek Khadijah diganti dengan wanita mulia, buta huruf diganti dengan tidak bisa membaca, dan lain-lain. Apa saran saya itu logis? Bapak berargumen bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat membaca dengan bukti riwayat hadis turunnya surah Al-Alaq yang yaitu Iqra, bacalah. Maka tentu tidak mungkin Allah perintah baca kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca. Begitu kan argumennya? Perlu Bapak ingat bahwa kata Iqra, bacalah, itu bukan berarti hanya untuk membaca tulisan. Jadi Allah perintah bacalah itu sudah benar saja dan logis saja, karena yang diperintah baca itu adalah wahyu Allah yang saat itu belum ada tulisannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca tulisan, dan apalagi yang belum ada tulisannya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dia tidak bisa membaca. Maka dari itu Allah lah yang mengajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membaca wahyu Allah yang belum ada tulisannya. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di ayat tersebut Allah jelaskan bahwa Allah mengajarkan membaca dengan perantara kalam, bukan dengan tulisan. Sampai di sini, apakah argumen saya ini lebih logis dari Bapak? Kemudian lagi di dalam Quran surah Al-Ankabut 48, ayat tersebut sangat jelas Allah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca dan menulis dengan tangannya, dan Allah berkehendak demikian agar orang yang ingkar tidak dapat meragukan wahyu Allah. Jadi alasannya sangat jelas Allah katakan demikian.
Dan Allah katakan juga tidak bisa menulis dengan tangan. Dari ayat Quran dan hadis tersebut itu sangat jelas kelogisannya dan kebenarannya. Sedangkan argumen Bapak itulah yang tidak logis. Iqra itu bermakna luas, bukan hanya untuk yang bisa baca tulis saja. Misal perintah, bacalah Al-Fatihah kepada anak kecil atau orang buta. Apakah itu logis? Tentu yang dimaksud bacalah itu bukan menyodorkan kertas dengan tulisan, tapi mereka disuruh baca dengan pendengaran, bukan dengan mata. Kalau Bapak mau berpikir lebih logis lagi, siapakah yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Argumen Bapakkah atau Al-Quran hadis? Janganlah terlalu yakin dengan argumen Bapak. Apalagi yang Bapak katakan bahwa seluruh dunia akan masuk penjara. Jika Bapak laporkan, hebat sekali Bapak. Bukankah sifat itu takabur atau termasuk kitab Quran, hadis dan hadisnya sekalian dipenjarakan? Siapakah Bapak? Dalam Al-Quran, jelas sekali dikatakan, kenapa Nabi SAW itu tidak bisa membaca dan menulis, yaitu agar tiada keraguan dengan wahyu Allah. Karena orang-orang pada zaman Nabi SAW menuduh Nabi SAW mengarang Quran, dan sampai akhir zaman pun akan ada orang yang ingin membuktikan bahwa Nabi SAW itu bisa membaca, termasuk argumen Bapak yang sangat jauh dari nalar yang logis dan tidak juga ilmiah. Lagi pula semua itu atas kehendak Allah. Lalu Bapak mau apa? Protes. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, akrab dipanggil dengan sebutan Al-Bukhari, adalah seorang ulama pakar hadis asal kota Bukhara, Uzbekistan, yang termasuk di antara para pakar hadis sejak dulu hingga kini. Menurut saya akan lebih logis kita mempercayai beliau daripada argumen Bapak yang sangat jauh dari nalar akal sehat dan tidak ilmiah. Mungkin hanya Bapaklah satu-satunya yang meragukan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam janganlah fanatik kepada argumen ulama. Karena ulama hanya penyampai agama yang kadang bisa berargumen yang tidak logis, sehingga kita tidak lagi rujuk kepada Quran hadis. Semoga kita selalu diberi hidayah dan akal yang cerdas untuk memahami agama Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.